Ada pula pada saat sedang sholat kemudian berjabat tangan, jabat tangan kanan kiri, kemudian mana lagi, ya depan dan seterusnya. Ternyata ini juga tidak kita temukan dalil mengenai masalah berjabat tangan. Maka imam tidak dituntunkan untuk berjabat tangan kepada makmum. Demikian pula makmum tidak ada tuntunan untuk berjabat tangan dengan makmum yang lainnya atau juga kepada imam. Meskipun harus kita akui di tempat kita, di masyarakat kita, ini sudah menjadi satu pemandangan yang umum. Setelah selesai sholat biasanya berjabat tangan. Karena prinsip jabat tangan itu adalah ketika bertemu dan berpisah. Ini prinsip berjabat tangan itu adalah ketika bertemu dan berpisah, bukan setelah sholat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Is Ibn Abdissalam, bahwasanya ini tidak ada tuntunannya. Karena memang prinsip di dalam ibadah, al-aslu fil ibadah, hukum asal di dalam ibadah itu adalah haram hatta yadulat dalil, sampai adanya dalil. Jadi kalau tidak ada dalil maka tidak perlu kita amalkan. Memang banyak hadis umum yang menjelaskan kepada kita tentang berjabat tangan, tapi itu hadis umum pada saat orang bertemu dan berpisah. Ma min muslimani yaltaqiyani yatasofahani. Tidaklah ada dua orang muslim yang dia bertemu kemudian berjabat tangan, illa ghufira lahuma, melainkan dosa keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil umum ketika bertemu, ketika berpisah, bukan dalil pada saat kita selesai sholat. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita bisa menempatkan dalil. Jadi di sini prinsipnya adalah dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu biasa pada saat selesai sholat itu menghadapkan wajahnya ke arah makmum, tidak berjabat tangan, tetapi tetap melanjutkan zikir yang lain. Sebagaimana karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ummuna. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayansarifu, maka kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling kemana? Berpaling ke arah jamaahnya. Ala yaminihi wa ala shimalihi. Kadang-kadang ke arah kanan, kadang-kadang ke arah kiri. Jadi kadang-kadang beliau berpaling menghadap ke arah kanan, kadang-kadang menghadap ke arah kiri. Di satu hadis menyebutkan beliau sering menghadap ke arah kanan, di hadis yang lain menyebutkan beliau sering menghadap ke arah kiri. Demikian pula menghadap ke arah jamaah. Wa yastaqbilan nas biwajhihi. Jadi menghadap ke arah jamaahnya. Maka ini adalah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi imam. Maka kita bisa mencontoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak langsung setelah selesai salam itu tidak langsung berbalik, tetapi menunggu sejenak, sekedar membaca istighfar sebanyak 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam. Karena kalau kita jumpai tidak sedikit yang setelah salam kemudian langsung berbalik arah. Nah, sunnahnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin ketika beliau menjelaskan mengenai hadis-hadis yang semacam ini, disebutkan seperti itu. Demikian pula tadi pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha.